diawali dengan persepsi ya. Jadi persepsi adalah proses kesan indrawi kita dalam memahami informasi yang ada di sekitar kita. Nah, jadi bisa dibilang persepsi itu adalah bagaimana cara kita memilah dan memilih informasi yang ada di sekitar kita untuk kita proses, untuk kita cerna sesuai dengan situasi di lingkungan sekitar kita. Menurut Robbins, pada tahun 2005 ada 3 faktor utama yang membuat mengapa kesan-kesan yang kita tangkap tadi itu menjadi sebuah persepsi. Nah, faktor besar yang pertama adalah faktor in the perceiver atau faktor yang didasarkan pada karakteristik pribadi seseorang, atau bisa dibilang ini adalah faktor kita yang melihat orang lain, yang mempersepsikan orang lain. Nah, biasanya kita mempersepsikan orang lain itu didasarkan pada 6 elemen ini. Nah, baik buruknya itu didasarkan pada 6 elemen ini. Nah, yang pertama adalah sikap. Yang kedua adalah kepribadian. Yang ketiga motif, keempat kepentingan, kelima pengalaman, keenam adalah harapan. Nah, 6 elemen ini yang mempengaruhi mengapa kita bisa bersikap untuk berpikir bahwa dia negatif, dia positif, dia kayaknya baik, dia kayaknya buruk, dan bla 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 bla. Itu karena ya 6 elemen tadi ini menurut Robbins. Faktor besar yang kedua adalah faktor konteks situasi atau situational konteks. Nah, konteks ini dimaksudkan adalah ketika dimana kita melihat suatu objek atau peristiwa itu didasarkan pada waktu. Nah, waktu di sini adalah waktu di mana kita melihat objek atau peristiwa itu kalau kita pikir-pikir itu dapat mempengaruhi pemahaman kita, seperti faktor-faktornya itu ada lokasi, ada pencahayaan, ada juga cuaca, nah atau faktor-faktor situasional lainnya di lingkungan sekitar kita yang dapat mempengaruhi persepsi kita. Nah, contohnya adalah pengaturan fisik. Nah, pengaturan fisik ini biasanya menghasilkan ilusi. Nah, yang kedua adalah pengaturan budaya dan sosial. Ini biasanya disebabkan oleh norma-norma atau hal-hal yang berkembang di masyarakat itu biasanya dianggap tabu. Nah, terus yang ketiga adalah pengaturan organisasi. Ini disebabkan oleh jarak kekuasaan antara atasan dengan bawahan, atau juga bisa disebabkan oleh pemberdayaan. Nah, bagaimana organisasi tersebut memberdayakan anggotanya. Faktor yang ketiga atau yang terakhir adalah faktor orang yang dipersepsikan atau karakteristik of the perceiver. Nah, ini terdiri atas dua, yaitu appearance atau penampakan dan behavior atau perilaku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses pemilihan data perseptual. Nah, proses pemilihan data perseptual ini dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal itu digunakan untuk mencari banyak perhatian orang. Itu terdiri atas apa aja sih elemennya? Nah, elemen yang pertama adalah intensitas. Nah, intensitas. Semakin sering kita melakukan rangsangan kepada orang lain, semakin sering kita melakukannya, maka orang lain akan mudah memahaminya. Nah, yang kedua adalah ukuran. Semakin besar objeknya, maka akan semakin mudah untuk dilihat, untuk diketahui. Nah, yang ketiga adalah kontras atau perlawanan. Semakin kita berbeda dengan yang lain, semakin kita berbeda dari lingkungan sekitar kita, maka kita akan mencuri banyak perhatian. Nah, yang keempat adalah pengulangan. Pengulangan ini adalah gerakan yang diulang atau kata-kata yang diulang. Gunanya untuk mencari perhatian juga. Ya, contohnya itu seperti ketika kita berbicara sama orang, tapi orang itu tidak mendengar, otomatis kita akan melakukan pengulangan untuk mencari perhatian dia lagi gitu. Nah, yang kelima adalah move atau gerakan. Ini adalah respon yang diberikan oleh orang yang kita berikan rangsangan. Nah, yang terakhir adalah novelty atau familiarity. Maaf. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor internal. Nah, faktor internal ini digunakan sebagai cara untuk menarik perhatian juga, tapi dengan kekomplekan kejiwaan. Nah, jadi di dalamnya itu ada proses belajar. Nah, proses belajar ini proses di mana kita ditumbuhkan sebuah persepsi. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita yang beragama muslim sejak kecil itu diajarkan oleh orang tua untuk tidak memakan babi. Nah, karena apa? Karena babi itu dalam agama kita itu haram dan itu tidak boleh dimakan. Jadi ketika kita besar itu sudah tumbuh persepsi di dalam pemikiran kita bahwa kita tidak boleh makan babi karena babi itu haram dan kita harus menjauhinya. Nah, selanjutnya adalah faktor motivasi. Nah, motivasi ini faktor yang mendorong kita melakukan sebuah persepsi. Nah, contohnya itu misalnya ketika kita membicarakan tentang seks, itu di kalangan pelajar atau di kalangan mahasiswa atau di kalangan orang yang belum menikah itu akan sangat menarik perhatian. Tapi ketika kita membicarakannya kepada orang yang lebih tua, orang yang sudah menikah, orang yang sudah berkeluarga, itu biasa tidak akan terlalu menarik perhatian. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kepribadian. Kepribadian ini dia berisi nilai-nilai dan prinsip yang dipegang oleh seseorang. Nah, contohnya itu adalah ketika kita tua, kan misalnya ketika orang tua itu biasanya cenderung mendengarkan musik yang klasik, musik-musik yang jazz, yang slow gitu. Nah, tapi ketika dihadapkan kepada anak yang lebih muda, biasanya tuh lebih suka yang kayak K-pop, pop, dangdut, rock, yang lebih ngetren gitu. Nah, kita akan membahas tentang proses pengorganisasian data perseptual. Nah, figure atau groundnya itu dikelompokkan menjadi kesatuan atau closure, kesinambungan atau continuity, kedekatan atau proximity, dan kesamaan atau similarity. Nah, selanjutnya kita akan membahas 5 distorsi dalam persepsi. Nah, yang pertama adalah stereotip. Nah, stereotip ini terjadi ketika kita menggeneralisasikan persepsi atas dasar informasi umum atau kita berpendapat berdasarkan pandangan umum. Nah, contohnya ini ketika di masyarakat ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Nah, kalau peran laki-laki itu adalah mencari nafkah, sedangkan perempuan adalah mengurus kasur, dapur, dan sumur. Nah, padahal
stereotip yang seperti ini di zaman sekarang itu sudah tidak terjadi lagi gitu. Bisa saja seorang suami itu menjaga anaknya di rumah dan sedangkan wanitanya adalah wanita karir, jadi dia yang bekerja gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang efek halo. Nah, efek halo ini adalah kecenderungan hanya menggunakan satu informasi saja. Jadi kita tidak mementingkan informasi dari yang lain. Kita cuma satu aja informasinya. Nah, contohnya itu adalah ketika pertama kali kita melihat dan bertatapan dengan seseorang, kita melihat orang itu berpakaian rapi, wangi, dan menawan lah ya. Jadi kita berpikir, apalagi kalau dia senyum sama kita kan, jadi kita berpikir bahwa dia itu orang yang sangat, wah dia baik gitu. Padahal ya belum tentu, bisa aja dia itu ternyata adalah seorang penipu yang ingin mendekati kita dengan pura-pura baik ya kan. Nah, selanjutnya adalah seleksi. Itu hanya memperhatikan informasi tertentu. Nah, yang keempat adalah proyeksi. Proyeksi ini menggunakan atribut pribadi atau self concept sebagai dasar persepsi. Nah, yang kelima adalah harapan, yaitu menggunakan harapan pribadi sebagai dasar persepsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persepsi sosial. Nah, persepsi sosial adalah persepsi seseorang terhadap orang lain. Persepsi kita terhadap orang lain. Jadi, pola persepsi sosial ini terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah tipe A, yaitu individu ke individu. Saya dengan kamu misalnya. Yang kedua adalah tipe B, yaitu individu ke kelompok. Yang ketiga adalah tipe C, yaitu kelompok dengan kelompok. Dan yang keempat adalah, atau tipe D adalah dia kelompok dengan individu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang atribusi. Nah, atribusi merupakan elemen penting dari sebuah persepsi sosial. Nah, atau suatu proses bagaimana seseorang mencari kejelasan sebab akibat dari perilaku orang lain. Mengapa orang lain itu berperilaku seperti itu? Nah, itu yang dia cari, itu dengan cara atribusi. Nah, atribusi ini memiliki point of view, yaitu kesalahan mempersepsikan perilaku orang lain karena persepsi yang digunakan itu ternyata keliru. Nah, selanjutnya itu ada effectiveness of the behavior. Nah, itu kesalahan ketika kita mempersepsikan perilaku orang lain akibat salah mendefinisikan tujuan dari perilaku orang tersebut. Misalnya kayak tadi tuh kita bilang orang tuh kayaknya baik gitu kan, ramah gitu, ternyata dia penipu. Jadi kita salah mempersepsikan perilaku orang lain ke kita gitu. Selanjutnya kan pasti kita tuh bertanya-tanya ya, apa sih hubungannya atribusi dengan sikap? Nah, jadi hubungannya atribusi dengan sikap adalah, kalau kita tahu tadi atribusi itu adalah cara kita bersikap dengan orang lain, maka secara tidak langsung otomatis atribusi itu menentukan sikap, menentukan attitude kita. Jadi ada 3 komponen besar dari attitude, yaitu ada kognitif atau kognisi, afektif atau afeksi, dan kebiasaan atau behavior. Nah, komponennya bisa dilihat di atas ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang implikasi atau dampak persepsi terhadap sikap kerja. Nah, jadi ada beberapa rumus yang dapat menggambarkan sebuah implikasi atau dampak dari persepsi terhadap sikap kerja kita. Yang pertama adalah disiplin kerja. Rumusnya itu adalah aturan dikali dengan hukuman ditambah norma-norma ditambah pengetahuan akan menghasilkan konsistensi kerja. Ya kan? Nah, terus itu ada kepuasan kerja. Rumusnya itu adalah pekerjaan dikali penghargaan ditambah pengetahuan dikali kebutuhan dasar dikali lagi dengan ekspektasi akan menghasilkan keadilan. Nah, selanjutnya itu komitmen pada perusahaan. Nah, rumusnya adalah mekanisme promosi dikali dengan kebutuhan prestasi akan menghasilkan juga keadilan. Nah, jadi ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah meningkatkan mawas diri atau berhati-hati. Yang kedua adalah mengupayakan kelengkapan informasi. Jadi usahakan informasi yang kita terima itu harus lengkap dari berbagai macam sudut pandang. Jadi tidak menghasilkan efek halo tadi, yaitu hanya dari satu sudut pandang ya kan. Terus ada empati itu bagaimana kita berempati dengan orang lain terhadap apa yang dialami oleh orang lain. Nah, yang keempat adalah menghindari segala macam distorsi, yaitu macam-macam distorsi yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Itu bagaimana cara kita menghindar lah ya dari macam-macam distorsi persepsi tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi. Nah, komunikasi adalah penyampaian informasi yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan menggunakan media dan dengan cara yang mereka berdua pahami. Jadi ada kesamaan arti lewat transmisi pesan yang dilakukan secara simbolik. Nah, adapun fungsi dari komunikasi adalah sebagai pengendalian. Nah, dengan kita berkomunikasi kita bisa mengendalikan orang lain. Ya kan? Yang kedua adalah memotivasi. Dengan berkomunikasi kita juga bisa memotivasi orang lain. Kita bisa mendorong orang lain untuk berbuat, ya kan? Karena kita menyampaikan apa yang kita ketahui, apa yang kita ingin sampaikan. Nah, selanjutnya adalah penyaluran emosi. Dengan kita berkomunikasi kita bisa menyalurkan emosi yang kita rasakan dan sebagai bentuk perwujudan sosial. Bagaimana kita berkomunikasi sebagai makhluk sosial, ya kan? Nah, yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, dengan berkomunikasi kita akan menerima banyak informasi yang masuk. Semakin banyak informasi yang masuk, otomatis akan mempermudah kita mengambil sebuah keputusan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses komunikasi. Nah, komunikasi ini terjadi seperti bagian di atas, yaitu dengan langkah-langkah di atas yang akan mendapatkan penyampaian makna. Yang pertama itu dilakukan oleh komunikator atau sumber yang akan disampaikan melalui pesan, yaitu ataupun kodean yang akan disalurkan melalui sebuah saluran atau channel. Ya, ini adalah medianya, ya kan? Nah, itu media ini akan menyalurkannya dan akan pesan tadi atau kode tadi itu akan diuraikan sebelum diterima oleh penerima dan dipahami oleh si penerima yang akhirnya akan memberikan balasan atau feedback kembali ke sumber atau ke komunikator tadi. Jadi begitu terus alur dari sebuah komunikasi.
Selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja ada 3 jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah itu dilakukan oleh atasan atau manajer kepada bawahannya. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengevaluasi atau menginstruksi karyawannya. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi ke atas. Nah, ini kebalikan dari komunikasi ke bawah. Ini dilakukan oleh bawahan kepada atasannya untuk menyampaikan aspirasinya atau dia mengajukan pengaduan, laporan atau usulan atau ide kepada atasannya. Nah, yang terakhir adalah komunikasi horizontal. Nah, komunikasi ini dilakukan oleh orang yang berada pada tingkatan yang sama atau kepada sesama staf, kepada sesama kolega atau kepada orang yang intinya memiliki status kedudukan yang sama dengan kita atau setara. Nah, apapun aturan dari komunikasi ini, entah mau ke atas atau ke bawah atau horizontal, tetap harus memperhatikan siapa yang akan menjadi komunikatornya, siapa yang akan menjadi komunikannya, dan apa tujuan dari komunikasi itu, maknanya apa, itu tetap harus diperhatikan ya. Selanjutnya kita akan membahas tahapan dalam komunikasi. Nah, tahapan yang pertama adalah tahapan interaksi di bidang kepribadian umum atau public areas. Nah, di tahapan ini itu biasanya ditandai dengan bagaimana setiap individu berusaha untuk menghindari konflik, sedikit mengevaluasi diri, namun disesuaikan dengan norma sosial yang ada. Nah, yang kedua adalah tahapan pertukaran eksplorasi atau exploratory exchange. Nah, itu ditandai dengan komunikasi mencakup pengembangan kepribadian umum dan melalui pembukaan aspek kepribadian khusus. Jadi di sini sudah mulai saling mengenal, saling bertukar kepribadian. Yang ketiga adalah tahapan pertukaran interaksi sosial afektif atau affective interaction. Nah, pada tahap ini ditandai dengan pola komunikasi yang mengarah pada persahabatan, komunikasi terfokus pada saling belajar dari satu sama lain. Terus yang terakhir adalah tahapan hubungan stabil atau stable exchange stage, yang pada tahap ini pola komunikasi mengarah kepada keterbukaan umum pribadi dari semua tingkat. Nah, selanjutnya pembahasan kita adalah tentang komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi lisan, tertulis, dan nonverbal. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang sering kita lakukan, yaitu dengan menggunakan bibir kita, menggunakan mulut kita. Nah, yang kedua adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang biasa kita lakukan menggunakan WA atau surat, memo, atau email. Nah, jadi dia secara tidak langsung. Nah, kalau komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan gerak tubuh, mimik wajah, atau yang biasanya itu digunakan oleh anak-anak berkebutuhan khusus seperti bisu dan tuli. Nah, selanjutnya adalah komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi terdiri atas 3 juga. Yang pertama adalah komunikasi jaringan formal. Jaringan formal ini adalah kelompok kecil yang dibentuk oleh organisasi untuk mempermudah komunikasi. Nah, yang kedua adalah selentingan. Selentingan ini adalah jaringan komunikasi informal dalam sebuah organisasi. Biasanya itu digunakan untuk mendapatkan informasi. Nah, informasi yang didapatkan dari selentingan ini bisa berupa gosip, isu, atau juga rumor yang beredar gitu kan. Nah, terus kalau yang ketiga itu adalah mekanisme dengan bantuan komputer. Dengan bantuan komputer itu seperti halnya surat elektronik, email, fax mail, terus hubungan intranet, extranet, serta komunikasi video. Itu termasuk ke dalam mekanisme dengan bantuan komputer. Selanjutnya kita akan membahas unsur pokok dalam komunikasi. Unsur pokok dalam komunikasi ada 3. Yang pertama adalah informasi, kedua adalah proses komunikasi